Hai, aku Levi. Di video kali ini aku mau share tips agar ASI lancar dan berkualitas. Nah, apa yang akan aku share ini itu berdasarkan pengalaman pribadiku. Jadi, benar-benar apa yang sudah pernah aku alami dan bukan hanya sekedar teori aja. Dan karena aku ini full direct breastfeeding, jadi mungkin apa yang akan aku share itu lebih berkaitan atau lebih menjurus ke direct breastfeeding. Oke, langsung aja. Tips yang pertama yaitu sesegera mungkin menyusui atau inisiasi menyusu dini. Nah, waktu di kamar bersalin itu biasanya bayi yang baru lahir akan langsung ditaruh di dada ibunya supaya si bayi secara alami dia berusaha mencari puting ibunya. Dan ini bener-bener ya, insting bayi itu luar biasa. Karena pengalamanku, waktu anakku baru lahir itu, dia dibawa keluar sebentar dari kamar bersalin hanya untuk dilap-lap, lalu dibawa lagi masuk ke kamar bersalin untuk ditaruh di dadaku. Dan itu bener-bener si bayi ini, anakku bisa kayak kepalanya dia gerak-gerak seperti berusaha mencari putingku gitu. Jadi memang bayi yang baru lahir pun dia punya insting untuk menyusu. Oke, tips yang kedua yaitu rajin pompa atau menyusui. Nah, waktu masih di rumah sakit pun saat kita kembali ke kamar, kita harus mulai rajin pompa atau menyusui. Ya, sekalipun sepertinya belum keluar apa-apa ya, it's okay, normal, gak usah takut, gak usah khawatir, karena hampir semuanya juga begitu. Jadi memang hanya sebagian kecil mereka yang setelah melahirkan bisa langsung lancar ASInya. Aku pun juga sama, jadi waktu hamil pun malah siku belum keluar sama sekali. Dan sebenarnya di hari pertama aku pun nggak yakin apakah ASIku udah mulai keluar atau enggak. Tapi aku tetap rajin kasih anakku buat menyusui, dan untungnya dia betah-betah aja, dia mau menyusu sampai ketiduran. Di hari kedua aku baru mulai yakin kalau ASIku tuh udah mulai keluar, karena waktu aku tes itu udah mulai keluar sedikit memang ASInya, dan katanya ASI yang sedikit ini itu malah yang bagus karena ASI awal itu adalah kolostrum yang kaya nutrisi dan banyak mengandung antibodi. Istilahnya kolostrum ini adalah imunisasi pertama bagi bayi. Nah, yang ketiga, no sufor. Jadi kalau kita memang dari awal berniat ingin memberikan ASI eksklusif buat anak kita, kita harus menghilangkan dari pikiran kita untuk memberikan sufor kepada anak kita. Sekalipun mungkin waktu itu ASI kita masih belum lancar. Faktanya, bayi itu bisa bertahan sekitar 48-72 jam dari setelah dia dilahirkan, dengan catatan si bayi tetap rajin menyusu kepada ibunya. Kenapa bisa begitu? Karena bayi yang baru lahir itu dia masih memiliki cadangan makanan yang dia bawa dari dalam rahim ibunya yang ada di dalam plasenta, dan ukuran lambung bayi yang baru lahir itu hanya sebesar kelereng, jadi hanya sebesar segini aja. Nah, karena itu mereka minum hanya 1 sendok teh aja, susu sebanyak 1 sendok teh aja, mereka tuh sudah kenyang. Ya, begitupun pengalamanku ya. Waktu di rumah sakit itu suami dan mamaku udah khawatir, takut anakku itu kurang minum, dehidrasi, dan nanti bisa sakit kuning akibatnya. Cuman aku berusaha meyakinkan mereka kalau ASIku itu udah mulai keluar dan itu cukup buat anakku. Untungnya selama aku hamil, aku tuh sering ikut talk show tentang masa kehamilan dan persalinan. Jadi aku sudah punya edukasi ini selama aku hamil, dan untungnya juga mereka ya aja ya. Jadi aku masih tetap bertekad tetap memberikan ASI, hanya ASI aja kepada anakku. Nah, yang keempat, banyak minum air putih. ASI itu kan
dia bentuknya cair ya, jadi pasti komponen utamanya itu adalah air. Kalau kita kurang minum, kita dehidrasi, maka tubuh kita itu mau produksi ASI lagi itu dari mana? Jadi kita harus banyak minum air putih supaya tubuh kita juga cukup cairan untuk memproduksi ASI lagi. Kalau kata suamiku, aku kalau minum itu sampai seperti unta, saking banyaknya. Kelima, yaitu isi lagi perutmu setelah menyusu. Kebanyakan ibu-ibu yang baru melahirkan itu mereka takut makan, udah pengen diet, takut gendut. No ya, jangan ya. Jadi sama seperti tadi, kalau tubuh kita kurang makan, maka tubuh kita mau produksi ASI lagi dari mana? Kalau kita kurang makan, yang ada malah ASI kita kurang nutrisi, dan itu nggak bagus untuk anak kita. Buat yang sudah punya pengalaman menyusui, pasti sudah tahu kalau orang yang habis menyusui itu pasti langsung lapar lagi. Jadi habis makan nih, terus kita menyusu, pasti perutnya langsung berasa kosong lagi. Itu wajar, nggak apa-apa, makan lagi aja, nggak usah takut. Tapi pilih-pilih makanannya. Jangan setiap makan nasi, makan karbo, atau malah makan coklat, kue, cake, itu yang bikin gendut sebenarnya. Jadi pilih-pilih makanan yang memang benar-benar bisa membuat produksi ASI itu meningkat. Seperti aku dulu ya juga, habis menyusui tengah malam pun aku makan. Tapi aku nggak makan nasi, aku tetap makan nasinya 3 kali sehari. Di sela-sela itu kalau aku lapar, aku makannya kacang hijau, papaya, gitu-gitu. Nanti aku akan sebutin lagi makanan yang memang berguna untuk meningkatkan kuantitas ASI. Nah, sekarang makanan apa sih yang membuat ASI itu berkualitas? Yang pertama itu daging merah. Ini yang benar-benar aku rasakan membuat ASIku jadi kualitasnya bagus. Bisa taunya dari mana? Karena kalau kita banyak makan daging merah, itu penampakan ASI kita itu jadi kekuningan dan kental. Kalau ASI kita kental, maka bayi kita pun akan lebih cepat kenyang dan berat badannya akan lebih cepat bertambah. Yang kedua, sayuran hijau. Sayuran hijau ini yang gampang biasanya bayam dan daun katuk. Kalau aku sih, pengalamanku, aku masak daun bayam dan daun katuk ini itu jadi sayur bening. Jadi aku masak jadi satu, karena kalau aku makan daun katuknya aja, di sayur daun katuknya aja, itu nggak enak. Apalagi di jus, udah pasti nggak keminum. Dan sampai sekarang aku masih tanam tuh daun katuk di depan rumah, karena memang kadang-kadang pun sampai sekarang aku masih makan. Lalu yang ketiga itu kacang-kacangan. Nah, kalau yang kacang-kacangan paling gampang kacang hijau. Kita buat bubur kacang hijau, kacang tanah, bisa digodok atau jadi pecel. Jadi kalau aku biasanya itu aku makannya jadi pecel ya. Jadi lauknya daging empal, sayurnya bayam, campur daun katuk, lalu dibikin bumbu kacang jadi pecel. Mantap. Yang keempat itu pepaya. Nah, pepaya ini aku sering banget makan waktu masih awal-awal menyusui, karena lumayan ganjel ya. Kalau tengah malam aku lapar, makan pepaya tuh lumayan mengganjal sekali. Dan aku satu hari tuh bisa habis pepaya habis segini. Nah, ini jangan ditiru ya. Jadi aku makan pepaya satu hari habis 1 biji. Itu ternyata bikin anakku itu lebih sering pup dan perutnya kembung. Jadi makan papaya secukupnya aja. Yang kelima, susu almond. Kalau yang ini benar-benar senjata pamungkas, karena ada kalanya ASI kita itu jadi tiba-tiba produksinya menurun atau ngisinya tuh jadi lebih lambat. Nah, biasanya kalau sudah begitu, aku langsung minum susu almond. Biasanya yang aku minum itu susu almond fresh, jadi yang aku beli di online, bukan yang di supermarket yang udah bentuk kemasan kotak gitu. Apalagi yang bubukan, aku nggak pernah coba, jadi aku nggak tahu itu benar-benar berkhasiat sama atau tidak seperti yang susu almond fresh. Itu kalau yang susu almond fresh, aku minum 1 botol sekitar 350 ml aja udah bener-bener berasa efeknya. Produksi ASIku langsung lebih lancar, lebih cepat ngisinya. Nah, sekarang tandanya ASI itu bagus kualitasnya apa sih?
kalau kita pompa itu ingin tahu kualitas atau kuantitas ASI kita bagus atau tidak tuh lebih gampang, karena kasat mata ya, kita bisa lihat kalau setiap kali pompa itu kita dapatnya banyak sampai bermili-mili, itu berarti tandanya ASI kita lancar. Atau kalau penampakan ASI kita itu kuning, kekuningan, kental, bukan yang berwarna cair bening seperti kebanyakan air, nah itu berarti tandanya ASI kita kualitasnya bagus. Tapi kalau yang full direct breastfeeding seperti aku, itu akan lebih susah melihatnya apakah kualitas dan kuantitas ASI kita itu bagus dan lancar. Tapi bisa kita lihat dari perkembangan dan pertambahan berat badan si bayi setiap bulannya. Kalau ASI kita bagus, lancar, dan kualitasnya bagus, itu seharusnya bayi kita bertambah beratnya minimal 1 kilo 1 bulan. Seperti anakku ya, Lisel, dia itu waktu lahir beratnya cuma 2,88 kilo. Nah seperti ini ya, kurus banget, kakinya aja seperti kaki kodok, gak ada daging. Nah pas 1 bulan ini dia beratnya sudah 4,4 kilo, berarti bertambah 1,6 kilo dari bulan sebelumnya. Nah, sudah kelihatan ya, sudah kelihatan lebih montok. Nah, di bulan kedua, Lisel beratnya sudah 5,6 kilo, berarti nambah 1,2 kilo dari bulan sebelumnya lagi. Nah, dan yang ini Lisel waktu umur 3 bulan, beratnya sudah 6,9 kilo, berarti tambah 1,3 kilo dari bulan sebelumnya. Itu pipi udah seperti bakpao mau tumpah, udah seperti kebanyakan baking powder. Oke, sekian tips dan pengalaman dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau kalian juga punya pengalaman mengenai atau berkaitan dengan menyusui, atau kalian punya pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Nanti pasti akan sebisa mungkin aku balas. Oke, thank you, bye.